Kita mulai pembelajaran. Kali ini kita akan membahas di bab 5 tentang meneladani Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Screen ya. Terlihat tidak? Sudah terlihat screen-nya? Belum, Bu. Masih mutar. Belum, Bu. Belum, Bu. Ada. Udah, Bu. Ya. Oke. Dah. Kita mulai ya pembelajarannya. Coba mulai, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mempelajari tentang meneladani Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Ini ada dalam buku paket halaman 57. Harap dibuka semua ya, biar pembahasannya tuh nyambung dengan buku, oke? Yang pertama, jelaskan tentang pengertian iman dan sifat-sifatnya. Kita ke pengertiannya. Nah, sebelum kita ke pengertian iman, di sini dijelaskan bahwasanya ajaran Islam yaitu tentang ketuhanan dan kepercayaan yang biasa disebut akidah. Di sini inti akidah itu terbagi dua. Yang pertama, keyakinan terhadap kemahaesaan Allah, yaitu ketauhidan, dan keyakinan hari kiamat. Yang kedua yaitu akidah mencakup 6 elemen yang bisa disebut yang biasa disebut rukun iman. Di sini ada yang tahu rukun iman apa aja? Yang pertama iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada Malaikat. Kedua itu iman kepada malaikat. Ketiga iman kepada kitab. Yang keempat iman kepada Rasul. 5 Hari kiamat. iman kepada Qadar. Jadi kalau misalkan kita sudah mencakup keimanan kita di elemen rukun iman itu, kita bisa disebut dengan akidah. Akidah itu ada pada keimanan. Jadi kalau kita sudah beriman, beriman itu pasti kita menuhankan Allah dan kita sudah berakidah. Oke, lanjut. Makna dari iman di sini berasal dari bentuk masdar yang atau kata benda yang asal katanya yaitu amana yu'amin. Di sini ada dua arti dari kata al-iman. Yang pertama itu takmin. Itu yang artinya memberi rasa aman. Dijelaskan di sini pada surat Al-Quraisy ayat 4 dan tasdik yaitu membenarkan. Yang dijelaskan pada surat Yusuf ayat 17. Boleh dibacakan Ahsan, boleh bacakan surat Al-Quraisy ayat 4, ada di buku halaman 57. Ada Ahsan? Ahsan takwim. Bentar, Bu. Bentar ya. Sudah?
Halaman berapa, Bu? Halaman 57. Sudah ketemu? Ada tidak? Quran surat Yusuf, Bu. Bukan, yang atasnya. Surat Quraisy ayat 4. Dari A'udzu ya. Mulai dari A'udzu. Sudah baca? Yang Al-Lazi, Bu. Ya, allazi at'amahum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi at'amahum min ju'in wa ammanahum min khauf. Yang artinya? Artinya yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Oke, makasih Hasan. Jadi iman di sini, jika kita sudah beriman, kita akan merasa berani, tidak merasa ketakutan. Kita tidak takut miskin, tidak takut kelaparan. Jadi semua yang diberikan, kalau misalkan ibarat gini, ibarat orang gila aja mereka nggak kerja, tetapi dia masih bisa makan. Kita yang masih bisa normal, yang normal masih bisa cari makan, masih bisa kerja, itu pasti kita diberi rezeki. Dan kalau misalkan orang yang sudah beriman itu tidak merasa takut, gitu. Dia tidak merasa takut miskin, karena semua rezeki itu Allah yang atur. Allah akan memberikan rezeki sesuai kebutuhan hambanya masing-masing. Seperti itu. Yang kedua yaitu tasdik, membenarkan, dijelaskan pada surat Yusuf ayat 17. Boleh Nazmi bacakan surat Yusuf ayat 17. Nazmi ada, Nazmi? Ya, Bu. Bentar, Bu. Ya, coba bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Ya, artinya? Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar. Oke, masih ya. Jadi tasdik ini, orang yang tidak beriman itu tidak akan percaya. Dia merasa apa yang dia dapat itu bukan dari Allah gitu. Sekalipun Allah berkata benar. Selanjutnya, oke. Di sini adapun para ulama memberikan pemahaman luas tentang apa sih itu iman. Yang pertama, iman harus disertai ketaatan yang dilandasi cinta. Jadi kalau kita cinta sama Allah, udah pasti kita beriman gitu. Orang yang cinta itu kan ibarat gini, seorang laki-laki dan perempuan misalkan saling cinta gitu. Pasti laki-laki ini akan berusaha bagaimana apa yang pasangannya mau itu berikan gitu. Sama halnya dengan kita sebagai hamba, apapun yang Allah perintahkan, mau kewajiban seperti sholat, puasa, itu pasti dilakuin kalau udah cinta gitu. Apalagi melakukan sunnah-sunnah yang telah diajarkan Rasul, itu kalau kita udah cinta, udah nikmat sama keimanan, itu sangat luar biasa. Yang kedua yaitu iman berarti ketundukan dan kepatuhan secara total atau menyeluruh.
Jadi di sini iman itu harus dilakukan dengan secara totalitas, jangan cuma setengah-setengah. Misalkan orang yang berhijab, dia cuma berhijab di saat sekolah saja gitu, tapi di luar sekolah dia melepasnya. Sedangkan itu hijab itu kan kewajiban sebagai muslimah gitu. Jadi di situ harus dipertanyakan nih keimanannya seperti apa gitu. Kalau misalkan dia masih untuk hal yang wajib saja ditinggalkan, gimana yang lainnya gitu. Di sini bisa disimpulkan bahwasanya iman kepada Allah adalah yakin sepenuh hati akan adanya Allah dengan kesempurnaan sifat-sifatnya, dan mempercayai bahwasanya Allah adalah pencipta seluruh alam dan hukum-hukum dan hukum-hukumnya gitu. Jadi Allah telah menetapkan hukum-hukumnya itu di dalam Al-Quran. Terus lalu cara kita beriman kepada Allah itu seperti apa? Yang pertama dibagi dua. Yang pertama itu ijmali. Ijmali itu secara garis besar. Yang maksudnya bahwasanya Allah sebagai pencipta seluruh alam yang mengatur ciptaannya, dan Allah juga Maha Pengasih dan Maha Kuasa. Dan kedua yaitu tafsili, yaitu beriman secara rinci, yaitu mengetahui sifat-sifatnya dan nama-namanya yang ada di dalam Asmaul Husna. Nah, di sini ada pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna ini ada dua kata, asma dan husna. Asma itu yang berarti nama-nama, dan husna itu lebih baik. Husna itu dibentuk dari kata superlatif atau kayak lebih baik, lebih cantik, lebih pendek, lebih ganteng gitu. Itu diambil dari bahasa Arab, yaitu husna. Nah, terus jadi nama-nama Allah itu adalah nama-nama yang paling baik dan yang paling sempurna. Sebelum saya menjelaskan makna-makna Asmaul Husna, simak video berikut ya. Rasulullah alaihi wasallam yaqul. Saya akan share screen. Kita simak apa aja sih Asmaul Husna itu. Oke, simak bareng-bareng ya. Sudah terlihat belum? Sudah terlihat YouTube? Masih muter, Bu. Sama Ya. muter. Tunggu. Sudah terlihat belum? Bu, Udah. Simak ya.
Oke, sudah kita simak nama-nama Asmaul Husna. Di sini saya akan jelaskan lagi. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mengenal Allah melalui Asmaul Husna dan sifat-sifatnya. Di sini akan menjelaskan tidak semua nama-nama Allah dijelaskan, hanya 7 nama-nama Allah saja yang kita jelaskan pada kesempatan ini. Yang pertama yaitu Al-Karim, yang artinya yang banyak kebaikannya atau pemurah. Yang kedua yaitu Al-Mukmin, yang memberikan ketentraman dan keamanan. Ketiga Al-Wakil, yang maha kuasa. Al-Matin, yang maha memberi zat yang mempunyai kekuatan yang sempurna. Selanjutnya yaitu ya Al-Jami, yaitu yang mengumpulkan apa saja yang dikehendaki, dan Al-Adl, yang maha menetapkan hukum yang benar. Yang terakhir yaitu Al-Akhir, yang maha akhir. Yang telah dijelaskan di atas akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu Al-Karim. Al-Karim itu bisa dikatakan juga Al-Jawad, yang maha memberi tanpa memberi. Maksudnya apa? Allah itu selalu memberi apa yang hamba butuhkan tanpa kita memberi. Jadi kewajiban kita hanya untuk beribadah kepada Allah, udah gitu. Allah orang yang nggak beribadah aja, yang banyak berbuat maksiat aja Allah beri gitu. Gimana yang kita yang melakukan kewajiban kita sebagai hamba, sebagai makhluk. Selanjutnya yaitu Al-Karim juga bisa dikatakan Al-Aziz, itu maha perkasa. As-Safu, yang maha pemaaf. Allah itu maha pemaaf bagi walaupun makhluknya, hambanya itu berbuat maksiat, tetapi jika hamba tersebut melakukan taubat dan dia mengakui kesalahannya, Allah maha pemaaf dan Allah memaafkan semua kesalahannya, memaafkan dosa-dosanya. Di sini berdasarkan manhaj tersebut, sikap dan perilaku yang harus dicontoh antara lain, yang pertama ini juga berlaku untuk kita terapkan dalam keseharian. Yang pertama itu menanamkan sifat mulia. Menanamkan sifat mulia, kenapa? Kita harus berakhlak mulia kepada seluruh orang, seluruh manusia, karena dengan begitu kita akan bermanfaat bagi orang lain. Seperti ketika kita bekerja, kalau kita berakhlak mulia, kita mempunyai perilaku yang baik, akan disenangi oleh orang-orang, entah itu atasan atau teman sejawat atau teman kerja, itu akan disenangi. Lain hal dengan kita berakhlak buruk, maka kita akan dimusuhi, kita akan dijauhi. Makanya Allah sini mempunyai sifat mulia, dan itu juga berlaku untuk kita sebagai hamba juga berakhlak mulia. Yang kedua yaitu menanamkan sifat pemurah, karena Allah sangat mencintai orang yang bersifat pemurah. Maksudnya di sini tidak menghardik orang yang di bawah kita, atau apalagi Allah sangat melaknat bagi orang yang menghardik anak yatim. Jadi di sini kita harus menyayangi sama manusia, menjadi pemurah, tidak sombong, tidak kikir, dan ketika kita mempunyai rezeki, ya alangkah baiknya kita menolong sama manusia. Selanjutnya yaitu menumbuhkan cinta kepada Allah, karena tidak terhingga banyaknya nikmat yang telah diberikan, bahkan ada yang
bahkan ada yang diminta pun diberikan kepada Allah. Jadi kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah, karena semua kita tidak akan bertemu seperti ini kalau bukan dari kehendak Allah, atau bukan karena izin Allah. Jadi semua yang kita lakukan, semua yang kita punya, yang kita rasain sekarang ini adalah nikmat Allah. Jadi perbanyaklah kita bersyukur kepada Allah, dan jangan lupa untuk beribadah kepada Allah. Dengan cara beribadahlah kita bersyukur atas nikmat Allah. Yang selanjutnya itu menumbuhkan sifat mulia kepada tetangga dan tamu sesuai anjuran Rasul SAW. Kenapa kita ini? Karena kan kita sebagai manusia itu manusia bersosialisasi ya. Jadi makhluk sosial. Jadi kita di rumah gitu, kita mempunyai tetangga. Terus ketika kita misalkan lagi ada kayak lebaran, kita akan menerima tamu, itu kita harus memuliakan mereka. Yang pertama itu muliakan ke tetangga sebagai anjuran Allah, sebagai anjuran Rasul. Rasul telah menjelaskan di hadisnya, kalau kita mempunyai kita memasak sayur, perbanyakilah airnya. Jadi banyakinlah airnya untuk dibagikan ke tetangga. Dan yang kedua itu tamu, kita juga menghormati tamu. Ada yang bilang tamu itu sebagai raja. Jadi orang-orang Arab itu menganggap apabila ada yang bertamu ke rumahnya, itu benar-benar apa yang ada di rumahnya, makanan apa aja itu disuguhin untuk tamunya. Jadi benar-benar memuliakan, menghormati tamu-tamunya. Nah, selanjutnya itu menumbuhkan sifat pemaaf, karena Allah sangat menyukai orang pemaaf. Jadi ketika ada yang membenci kita, ketika ada yang mengejek kita usahakan untuk memaafkan kesalahan-kesalahan orang, jangan memperdebatkan, karena kalau kita berdebat itu akan besar ya. Jadinya makanya banyak orang yang bertengkar sampai bunuh-bunuhan karena mereka ya tidak menumbuhkan rasa sifat maaf ini gitu. Sampai sini paham tidak penjelasan saya? Ada yang ditanyakan? Halo? Sudah fokus ya? Enggak, Bu. Alhamdulillah, enggak. Oke, pada paham ya? Oke, yang selanjutnya al-mu'min. Al-mu'min itu berarti percaya, maksudnya memberikan ketentraman dan keamanan kepada manusia. Manusia juga dapat ketentraman dan ketenangan dari Allah di dunia dan di akhirat. Itu hanyalah orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itu sudah pasti mereka akan merasakan ketenangan dan ketentraman di hatinya. Beda dengan orang misalkan orang udah kaya tetapi mereka tidak beribadah, maka apa yang dia punya itu merasa kurang karena selalu merasa tidak cukup gitu. Karena di dalam hatinya itu dia tidak tenang, dia nggak ada keimanan di dalam hatinya gitu. Kalau misalkan dia mempunyai harta, dia sedekahkan ke orang lain, itu akan mengalir terus rezekinya. Seperti itu. Lalu kehidupan seorang muslim itu seharusnya selalu tegar, berani, karena Allah telah memberikan ketenangan, dan ini hanya dirasakan kepada orang-orang yang beriman. Walaupun seorang mukmin berjihad di jalan Allah dan meninggal saat berjuang atau berjihad di jalan Allah, dia akan mendapatkan ketenangan di akhirat berupa kebahagiaan sejati yang kekal abadi. Jadi Allah di sini menenangkan kita untuk merasa aman jika kita ingin berjihad atau membela agama kita sendiri. Jangan pernah takut. Harus berani walaupun jaminannya nyawa sendiri.
seperti kisah-kisah Rasul pada zaman Rasul ya, itu banyak orang yang mati syahid. Kenapa mereka membela jaminannya diri untuk membela agama aja gitu. Karena itu jaminannya kebahagiaan dan ketenangan di akhirat nanti. Gitu. Jadi mereka itu tidak pernah merasa takut untuk berjihad gitu. Karena ya mereka tahu kalau jaminannya dan balasannya itu surga untuk untuk orang-orang yang syahid di jalan ini. Itu. Sebelumnya orang-orang yang menuntut ilmu itu termasuk orang yang berjihad. Jadi ketika misalkan saya pergi ke Yaman untuk berilmu, menuntut ilmu, lalu meninggal saat berilmu, itu dinamakan mati syahid, seperti itu. Lalu yang ketiga itu al-wakil. Al-wakil ini berasal dari kata wakalah, yang berarti mewakili kepada pihak lain tentang segala urusan. Pada Quran surat Al-An'am ayat 102 yang berfirman, itulah Allah Tuhan kamu, tiada Tuhan selain Allah, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pelihara segala sesuatu. Jadi di sini pada surat Al-An'am kita serahkan semuanya persoalan kita kepada Allah. Persoalan kita kepada Allah, masalah di dunia ini kita serahkan kepada Allah, karena dengan gitu Allah akan bantu kita. Allah akan memudahkan kita dalam melaksanakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, apa yang kita kerjakan. Di sini dijelaskan juga adalah Allah sebagai al-wakil yang sebenarnya, karena Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Allah juga berkehendak dan bertindak sesuai dengan kehendaknya, manusia yang menyerahkan perwakilan kepadanya untuk segala persoalannya. Ya, jadi itu Allah itu sebagai perwakilan doa kita menyerahkan doa-doa kita berserah diri kepada Allah tentang urusan kita, itu Allah akan memudahkan kita. Dan itu Kidam soal lanjut. Oh ya, bisa disimpulkan bahwasanya al-wakil ini juga bisa disebut tawakal. Kenapa? Karena Allah ingin tahu ketika kita berdoa, terus apa usaha kita, gitu. Jadi bukan berarti apa yang kita minta itu tidak terkabulkan, tetapi Allah ingin tahu semana kita berusaha, gitu. Jadi kita harus berdampingan doa dengan ikhtiar. Jadi Allah itu ingin Islam hanya mengingatkan agar umatnya hidup dalam realita bahwa tanpa usaha tidak mungkin tercapainya harapan, dan tidak ada guna berlarut dalam kesedihan jika realita itu tidak dapat diubah lagi. Hadapilah kenyataan, dan jika kenyataan itu tidak berkenan di hati, usahakan agar kita menerimanya. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, kita terima itu dan kita berdoa sama Allah. Semoga di balik musibah itu ada hikmah yang ada. Yang selanjutnya yaitu al-matin. Al-matin yang berarti zat yang mempunyai kekuatan sempurna, tidak ada kekuasaannya yang dapat dibantah, tidak ada kelemahan di dalam kekuatannya, dan tidak bisa ditolak perintahnya. Jadi al-matin itu kekuatan yang memiliki rahmat dan azab, terbukti saat memberikan rahmat pada hamba-hambanya, tidak ada satupun yang dapat menghalangi rahmat tersebut untuk tiba kepadanya. Misalnya ketika Allah
begitu juga tidak ada kekuatan mengenai sasaran tanpa meleset sedikit pun. Seperti seorang hamba harus mengharapkan agar semua kebaikan dan keindahan, kemurkaan dan azabnya akan mengenai sasaran tidak tanpa meleset. Jadi ketika Allah ingin Allah sudah murka kepada hambanya, Allah memberi azab kepada kaum atau hambanya tersebut, itu tidak akan pernah terpleset karena itu tidak ada yang bisa menghalanginya. Itu sudah kehendak Allah. Allah maha kuat atas itu gitu. Karena Allah yang menciptakan kita. Kalau kita seperti gini, ibarat bos dan karyawan. Ketika karyawannya sudah tidak mau melakukan perintahnya, bos itu pasti akan drop out atau memecat hamba tersebut kan. Tetapi Allah di sini masih mempunyai sifat maaf. Jadi kalau misalkan hamba tersebut sudah melakukan maksiat, sudah melakukan banyak dosa, tetapi masih ingin bertaubat, maka Allah Maha Pemaaf. Seperti itu. Dan selanjutnya itu al-jami. Al-jami yaitu mengumpulkan apa saja yang dikehendaki. Jami bermakna mengumpulkan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Allah telah mengumpulkan isi alam seperti ini. Nah, Allah telah mengumpulkan di alam semesta gugusan galaksi seperti bintang-bintang, tumbuhan, hewan, dan berbagai macam hal yang saling melengkapi dan mendukung serta semuanya memiliki manfaat. Jadi Allah Maha Pencipta. Allah Maha menciptakan segala alam yang ada di dunia ini, maupun galaksinya, bintang-bintangnya. Coba kita bayangkan, mana bisa gitu kita sebagai manusia, makhluk, membuat planet gitu, membuat bintang-bintang yang mungkin tidak pernah kita bisa bayangkan gimana cara membuatnya gitu. Tapi Allah sangat hebat gitu, sudah menciptakan semua itu. Dan Allah juga menciptakan tumbuhan, hewan, dan makhluk seperti kita untuk saling melengkapi. Seperti kita, manusia membutuhkan tumbuhan, kita membutuhkan hewan untuk makan, seperti makan daging, seperti tumbuhan itu makan sayuran, dan lainnya. Terus juga semua apa yang Allah ciptakan itu pasti membuahkan manfaat. Dan semua ini mendorong kita untuk memperkuat untuk Allah mengumpulkan semua ini untuk memperkuat tali saudara kita dan ukhuwah secara untuk tidak putus dan juga bergaul dengan beragam latar belakang sehingga mampu mendamaikan dan mencari jalan tengah dari problematika yang dihadapi. Jadi Allah mampu menyelesaikan urusan manusia dengan seperti kita mempunyai masalah keluarga, ya kita kumpulkan dulu, kita bicarakan baik-baik, tidak bisa mengejudge bahwa orang itu salah, bahwa orang itu tidak pantas didengar. Allah tidak menyarankan seperti itu. Selanjutnya yaitu al-adl. Al-adl ini berarti menetapkan hukum yang benar. Seorang yang adil akan berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama. Maksudnya sama di sini menjadikan pelakunya tidak berpihak kepada salah seorang atau orang yang menetapkan keadilan itu tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih, melainkan berpihak kepada yang benar. Mereka yang benar maupun yang salah sama-sama memperoleh hak sehingga ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenangnya atau menyimpang.
Jadi adil di sini bukan berarti menyamakan apa ya? Menyamakan misalkan orang tua ngasih uang kepada kakak dan adik. Itu bukan sama nominalnya, tetapi adil di sini itu mengasih sesuai kebutuhan. Sama dengan ketika orang salah dan benar, dan itu Allah menetapkan itu sesuai yang hak baginya gitu. Misalkan ketika seorang murid melakukan kesalahan, ya kalau misalkan dua murid nih, yang satu melakukan kesalahan dan satu tidak, ya, dan itu guru harus melakukan adil. Kalau misalkan yang salah ya salah, yang buat benar ya benar. Jangan menyamaratakan bahwa keduanya salah atau keduanya benar. Itu. Terakhir yaitu al-adl. Al-adl adalah zat yang memiliki sifat kekal dan maha akhir yang tidak ada satupun setelahnya. Dia maha kekal tatkala semua makhluk hancur. Allah tetap kekal dengan kekekalannya. Jadi ketika nanti di akhir kiamat, ketika semua hancur, semua yang ada di dunia ini hancur, hanya ada Allah satu-satunya yang maha kekal. Jadi tidak bisa kita pungkiri kekalahan Allah, kekuatan Allah, dan kuasa Allah. Itu kapanpun Allah ingin memberi cobaan kepada hambanya, itu ya itu kehendak Allah gitu. Jadi Allah itu maha akhir dan tidak ada setelahnya, dan tidak ada duanya juga gitu. Sifat kekal di sini tidak dimiliki oleh makhluk. Kekekalan yang ada hanyalah sebatas kekekalan makhluk itu hanya sebatas kekal untuk beberapa waktu saja atau beberapa masa saja sesuai dengan ketentuannya. Seperti orang yang berbadan besar, itu mereka akan kuat, akan kekal selama mereka hidup aja gitu. Ketika Allah berkehendak orang itu sakit, ya sakit. Ketika Allah berkehendak orang itu meninggal, ya meninggal. Jadi tidak bisa dipungkiri, dan kekekalan hanya milik Allah. Gitu. Orang yang beriman, adapun orang yang beriman benar-benar mengesahkan Allah dan menjadikan Allah al-akhir sebagai satu-satunya tujuan hidup. Tiada tujuan selain Allah. Tidak ada permintaan kecuali tertuju kepadanya, dan segala kesudahan tertuju hanya kepadanya. Jadi kita serahkan ketika misalkan kita mempunyai masalah, oke, mungkin kita sudah menyelesaikan secara sosial. Misalkan dua orang ini atau banyak gitu melakukan kesalahan, kita musyawarahkan, tetapi tidak ada hasil, maka serahkan itu semuanya kepada Allah. Allah akan menyelesaikan. Kalau kita meminta, Allah akan menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Di sini ada beberapa pelajaran yang dapat diambil setelah kita mengetahui dan memahami sifat-sifat yang telah dijelaskan tadi, Al-Karim, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, Al-Akhir, itu dapat dijelaskan yang telah dijelaskan tadi, dapat kita pelajari. Yang pertama yaitu memberikan pengaruh positif bagi peningkatan iman dan perbaikan ibadah serta akhlak yang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan kita tahu, dengan kita memahami sifat-sifat yang tadi dijelaskan atau Asmaul Husna semuanya, itu menumbuhkan rasa keimanan kita dan memperbaiki ibadah-ibadah kita dalam kesehari-hariannya. Karena begitu kita tahu Allah itu maha besar. Allah itu maha membulak-balikan hati. Allah itu maha segalanya.
Jadi kita ini hanya makhluk lemah gitu. Kita tuh nggak ada apa-apanya. Manusia tuh ya mungkin seujung kukunya dari apa yang Allah punya gitu. Jadi dengan kita mempelajari semuanya, kita meningkatkan keimanan kita. Terus juga pelajaran yang kita ambil juga menumbuhkan sifat-sifat mulia dalam diri seorang. Mungkin beberapa sudah dijelaskan tadi. Yang pertama itu menanamkan sifat mulia. Yang kedua menanamkan sifat murah. Karena Allah membenci orang yang bersifat kikir atau bersifat buruk. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta yang mendalam hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memuliakan kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Yang kelima, memuliakan tetangga dan tamu sesuai perintah Rasul yang telah saya jelaskan tadi. Selanjutnya itu menumbuhkan sifat pemaaf. Kita harus menjadi pemaaf bagi orang yang melakukan kesalahan pada kita. Mungkin bisa dijadi pelajaran juga buat kita. Mungkin introspeksi diri. Kalau kita salah, ya kita akui salah. Tapi kalau misalkan kita benar dan orang menjelekkan kita, ya bukan berarti memaafkan orang lain itu bukan berarti mengalah ya. Mengalah bukan berarti kita lemah gitu di mata orang. Tapi kita untuk memaafkan diri untuk tidak memiliki sifat buruk seperti sifat dengki, sifat iri hati, seperti itu. Lalu selalu berdoa kepada Allah karena Allah Maha mendengar, Allah Maha mendengar kapanpun yang kita mau pagi, siang, malam, itu Allah mendengar, Allah Maha melihat. Jadi kalau kita ada apa-apa ya berdoa sama Allah. Semoga Allah memudahkan kita. Selanjutnya itu mencegah berbuat maksiat, kejahatan, dan tindakan apa saja yang mendatangkan murka Allah. Jadi ketika kita sudah tahu sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, yuk kita cegah perbuatan maksiat, kita cegah perbuatan kejahatan agar Allah tidak murka. Kalau Allah sudah murka kepada kita, sudahlah itu kita hanya makhluk, kita hanya manusia yang diwajibkan untuk beribadah. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu menghibur seseorang yang agar tidak sedih dan khawatir dalam menghadapi problematika kehidupan karena Allah senantiasa menolong hambanya dalam kesulitan. Jadi dengan perantara kita, ketika kita ada yang kena musibah, misal saudara kita kena musibah atau teman kita kena musibah, kita jenguk, kita menghibur bukan berarti bernyanyi-nyanyi atau ya lawakan semata seperti itu, tapi kita beri kekuatan, sabar, kita kembalikan lagi kepada Allah, memberi nasihat seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Halo? Ada yang ditanyakan? Atau sudah paham semua? Mungkin sambil menunggu ada yang tanya, saya absen dulu ya. Sekarang tanggal 26. Oke, Aditya Gilang ada? Aditya. Hadir, Bu, hadir. Hadir. Adrian Solita Putra. Ada? Ada ya? Ahsan Takwim. Hadir, Bu. Aldi Syahputra. Aldi Syahputra. Oke. Aziz Zainur Rahman. Aziz. Gak ada ya?
Fadilah Hermawan. Fadilah Hermawan. Ada. Fahri Ramadan. Fahri Ramadan. Pandi Maulana. Ferdian Muhammad Safi. Ferdian. Hadir, Bu. Gilang Ramadan. Hadir, Bu. Iqbal Khairunnas. Hadir, Bu. Izet. Hadir, Bu. Hadir. Refiansyah. M. Refiansyah. Nggak ada. Muhammad Agim. Muhammad Agim. Hadir, Bu. Hadir. Lalu Farel. Muhammad Farel. Ada. Muhammad Rifki. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Awaludin Ragam. Maaf. Hadir. Oke, ada. Fatir. Febrianto. Muhammad Febri. Gak ada ya. Muhammad Habil. Hadir, Bu. Hadir. Saya, Bu. Oke. Muhammad Orlando. Hadir, Bu. Muhammad Raihan Fadilah. Hadir, Bu. Muhammad Rashid. Hadir, Bu. Muhammad Raihan. Ya. Riza Madani. Rizky Fadilah. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Sidik Ardafah. Sidik. Hadir, Bu. Hadir. Muazzakah. Tadi Hadir. Zakah. Muazzakah. Zakah tadi ada ya? Nazmi. Keluar tuh, Bu. Keluar. Oke. Nazmi. Hadir, Bu. Oke. Nur Sakinah. Nur Sadir. Oke, ada. Orisa Satifah. Natania. Hadir, Bu. Farhan Fahruroji. Rafli Akbar. Rian Nurfadli. Rian. Gak ada. Siapa nih? Rian Hibatullah. Hadir, Bu. Oke. Rusmian Yaska. Hadir, Bu. Syahrul Setiawan. Hadir, Bu. Oke. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada yang salahan atau salah kata. Kalau ada yang kurang pahami, boleh ditanyakan di kolom chat grup. Oke, kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Astagfirullah wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, masih semuanya ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar.